kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Di hari Sabtu ini kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas anugerah Tuhan, baik untuk kami maupun untuk keluarga kami, serta untuk siapapun yang berada di sekitar kami, bahkan alam semesta ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa tahu berterima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca kitab Efesus pasal 1 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mengamati bahwa ada sebagian orang sangat mudah untuk mengucapkan terima kasih dan terasa dia betul-betul tahu diri ya, sehingga mengucapkan terima kasih itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi masih juga banyak orang yang sulit sekali untuk berterima kasih. Kebaikan orang lain atau kebaikan Tuhan itu dianggap sepi atau dianggap ya dia pantas mendapatkannya, bukan suatu anugerah sehingga perlu dia ucapin terima kasih. Atau juga terima kasih pada hal-hal kecil, umpamanya kepada tukang parkir, kepada Pak Becak, atau kepada orang yang membantu kita menyeberang gitu, atau kepada kasir barangkali Bapak Saudara, atau itu ketika kita lewat parkiran ya yang di box-box itu, mas-mas atau mbak-mbak yang jaga, apakah kitanya sekedar kasih tiket, bayar lalu kemudian biasa aja, nggak ada ucapan terima kasih. Ya masih perlu untuk berlatih untuk memberikan terima kasih mulai dari hal kecil. Nah, yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini menarik ya. Dikatakan begini. Setelah Rasul Paulus itu mendengar tentang iman jemaat, ya, dia mendengar kisah atau cerita tentang iman jemaat kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia juga mendengar tentang perbuatan kasih sayang dari jemaat terhadap sesamanya. Paulus itu justru tidak henti-hentinya berterima kasih, bersyukur, mengucap syukur. Jadi orang lain yang berbuat baik, orang lain ini umat, ya, mereka tuh setia kepada Tuhan Yesus, mereka rajin beribadah, mereka bertahan dalam iman mereka kepada Kristus. Lalu kemudian mereka juga rajin berbuat baik. Yang bersyukur tuh Rasul Paulus. Bersyukur karena orang lain atau jemaat ini hidupnya baik, hidup keimannya baik, dan perbuatannya juga baik. Kenapa Rasul Paulus bersyukur? Karena kan lebih baik Bapak Ibu kita mendengarkan kisah yang baik tentang orang lain daripada mendengarkan kisah yang buruk tentang orang lain. Dan apalagi kisah yang baik tentang orang lain itu adalah anak-anak rohaninya, artinya mereka itu adalah hasil dari penginjilan Rasul Paulus. Jadi luar biasa ya, sangat lapang dada Rasul Paulus. Umatnya atau jemaat gitu, hidup imannya bagus, perbuatannya bagus, dia yang bersyukur luar biasa. Dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini sebetulnya contoh bahwa orang lain saja yang mengalami hal baik, orang lain bisa bersyukur, berterima kasih untuk orang lain yang mengalami hal baik. Apalagi jika dirinya sendiri yang mengalami hal baik. Maka pelajaran kita hari ini adalah marilah kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Baik itu hal baik yang terjadi pada kita, seperti
perbuatan-perbuatan sesama kita, anggota keluarga kita yang telah begitu baik, hadir dalam hidup kita, menopang kita, mendukung kita, menerima kita apa adanya, dan senantiasa hadir di dalam susah dan maupun senang, atau senang maupun susah, setia. Ya, entah itu suami, entah istri, orang tua, anak, kakak, adik, ya, atau teman-teman, atau teman sepelayanan. Nah, kita perlu belajar untuk berterima kasih untuk hal-hal yang prinsip, yang besar maupun hal-hal yang kecil. Nah, tadi juga Bapak Ibu Saudara, tukang parkir, satpam, sopir, ya, atau orang-orang di pinggir jalan yang telah begitu meringankan kehidupan kita, bahkan hanya membantu kita menyeberang umpamanya, atau memindahkan satu barang yang akan membahayakan kita, sehingga kita menjadi terselamatkan. Ini hal-hal kecil yang patut kita mengucapkan terima kasih, bersyukur karena mereka adalah orang-orang baik yang Tuhan kirimkan kepada kita, dan kita bersyukur karena kita mengalami hal-hal yang baik. Marilah Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk mari kita tingkatkan belajar kita, latihan kita untuk berterima kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang tahu diri, anak yang tahu dan berterima kasih atas perbuatan Tuhan maupun juga perbuatan sesama kami yang baik terhadap kami. Biarlah kami menjadi orang yang mudah untuk berterima kasih dengan hati yang tulus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan